Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahthi wal munadharah. Sebelumnya sudah disampaikan bahwasanya at-tasdiq al-badihi al-jali tidak boleh atau tidak bisa dijadikan perdebatan sehingga tidak boleh ditolak dan dibatalkan, melainkan kita wajib menerimanya sebagai sebuah kebenaran. Nah, sekarang bagaimana kalau klaim yang disampaikan oleh seseorang itu termasuk bagian dari at-tasdiq al-badihi al-khafi atau proposisi aksiomatik yang sama, entah itu berupa al-mutawatir atau al-hadasi. Bagaimana kalau klaimnya termasuk bagian dari ini? Apakah boleh dijadikan perdebatan atau tidak? Wa idza ulqiyah, dan apabila disampaikan ilaikah kepadamu tasdikun badihiyun khafiyun, apa proposisi badihiyun yang bersifat aksiomatik, khafiyun yang khafi, yang samar, yang termasuk tasdik badihi khafi ini ada dua, yaitu al-hadasi dan al-mutawatir. Fa in kana, maka apabila ada sahibuhu, siapa pemilik tasdik badihi khafi, qad alqahu, ialah telah menyampaikan siapa sahib hu terhadap tasdik badihi khafi, ilaikah kepadamu, mujarradan, dalam keadaan terlepas atau kosong, anit tambih, dari tambih, dari peringatan. Yang dimaksud dengan tambih ini yaitu adalah sahibud dakwah atau mustadil memberikan penjelasan bahwa yang disampaikannya itu termasuk mutawatir atau termasuk al-hadasi. Itu yang disebut dengan tambih, peringatan. Nah, apabila mustadil atau sahibud dakwah menyampaikan sebuah klaim, nah klaimnya ini termasuk tasdik badihi khafi. Namun sahibud dakwah tidak memberikan penjelasan, tidak memberikan peringatan bahwasanya klaim yang disampaikan itu termasuk tasdik badihi khafi. Nah, bagaimana kalau demikian? Falaisa lakah, maka tidak ada lakah, ialah bagimu, illa syai'un wahidun, kecuali satu hal, wa huwa, dan adapun syai'un wahid, al-man'u, yaitu al-man'u, penolakan. Maka yang boleh kita lakukan itu hanya al-man'u, penolakan. Nah, tidak boleh berdebat, ya. Kalau sahibud dakwah menyampaikan sebuah klaim yang termasuk tasdik badihi khafi tanpa disertai tambih, maka kita hanya boleh al-man'u, yaitu menolak. Bagaimana bentuk penolakan kita? Ya, bi antakulah, dengan berkata kamu, amna'u hadhihi dakwah, menolak aku hadhihi dakwah, terhadap klaim ini. Autakulah, atau berkata kamu, la usallimu, tidak menerima aku, lakah, kepadamu, lakah bagimu, hadhihi dakwah, terhadap klaim ini.
Au takulah atau berkata kamu, hadhihi dakwah, adapun klaim ini, mamnu'atun, ialah mamnu'ah, ditolak. Au takulah atau berkata kamu, hadhihi dakwah, adapun klaim ini, ghairu musallamah, ialah tidak diterima. Ghairu musallamah, tidak diterima. Jadi bentuk penolakan kita itu dengan cara kita mengatakan bahwasanya klaim ini saya tolak atau saya tidak menerima pada klaim ini atau ya klaim ini, pernyataan ini ditolak. Cukup demikian ya. Kita hanya boleh menolak pernyataan ya yang berupa tasdik badi khofi yang tanpa disertai dengan tambih tersebut. Walakah dan ialah bagimu antak tasiroh adapun mencukupkan kamu ala ihda hadhil ibarati atas salah satu ujaran atau ungkapan-ungkapan ini. Itu amna'u hadhid da'wa, la usallimu laka hadhid da'wa, hadhid da'wa mamnu'ah, hadhid da'wa ghairu musallamah. Cukup mengatakan demikian. Nah, kalau ini hanya kalau kita hanya mengatakan penolakan demikian, yaitu dengan salah satu ungkapan yang barusan yang sudah kita baca ini, fayakunu maka ada manukah apa penolakanmu? Ini ada yang kurang ya. Man'an mujarradan anisan. Fayakunu man'uka man'an mujarradan anisan. Maka ada apa penolakanmu? Man'an mujarradan ialah penolakan yang terlepas dari sanad dari sandaran. Karena nanti man'u itu penolakan itu dibagi dua. Ada yang disebut man'u bi ghairi sanad, penolakan tanpa sandaran, dan ada man'u bis sanad, yaitu penolakan dengan adanya sandaran. Yang dijadikan sandaran penolakan itu apa? Itu maksudnya yang disebut dengan sanad. Nah, kalau kita hanya mengatakan salah satu dari ibarat ini, yaitu misalnya amna'u hadhid da'wa, menolak dengan demikian, maka ini penolakan ini disebut dengan penolakan man'an mujarradan anisan. Penolakan yang tanpa disertai dengan sandaran atau dasar penolakannya. Ini ada yang kurang ya. Fayakunu man'uka hina idzin man'an muqtarinan bisanad. Karena ini ada yang kurang, lafadznya demikian ya. Kalau ibarat ini disertai dengan sandaran, ya, disertai dengan sandaran, dengan sanad atau dasar penolakannya disebutkan apa? Fayakunu maka ada manukah apa penolakanmu hina idzin pada saat itu, yaitu pada saat menyebutkan dasar penolakan atau sandaran yang dijadikan dasar penolakan. Man'an ialah penolakan, muktarinan yang bersamaan bisa nanti dengan sanad, dengan sandaran. Hada adapun ini ma ialah sesuatu ajazahu yang membolehkanku terhadap ma lakah kepadamu fikotul ulama'i siapa ulama-ulama yang terpercaya. Ini hanya ini yang dibolehkan oleh para ulama ketika ada orang yang menyampaikan klaim bedihi khofi yang tanpa disertai dengan sanad. Yang tanpa disertai dengan tambih, bukan dengan sanad ya. Hanya penolakan yang boleh kita lakukan. Maka bagaimana kalau selain penolakan yang kita lakukan, melainkan kita menyampaikan dalil misalnya. Fa'in salaktah, maka apabila menempuh kamu fi hadhil hali di dalam kondisi ini sabilan pada jalan ghairu hadhihi sabili selain jalan ini maksudnya adalah selain jalan mana, selain menolak, kuntah maka ada kamu ghasiban ialah ghasiban ini melakukan ghasab, merampas hak orang lain. Walau wasabu dan adapun wasab merampas hak orang lain min wadhaifil munadharati ialah sebagian dari poin-poin munadharah perdebatan allati la yajuz, ini ada yang hilang juga,
Ada yang kurang. Allati yang la yajuzu yang tidak boleh. Irtikabuha apa melakukan. Allati apa melakukan allati. Kalau ya bukan mana yang dilakukan, artinya kita ketika ada lawan bicara kita menyampaikan klaim yang termasuk badihi khofi. Namun kemudian kita menyanggah dengan cara kita menyampaikan dalil, bukan menolak. Kita bukan menolak, tapi kita menyampaikan dalil. Maka berarti kita ghasiban, melakukan ghasab atau merampas hak orang lain. Kenapa dianggap merampas hak orang lain? Karena yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan dalil itu adalah sahibud dakwah, orang yang punya klaim. Sementara sa'il ya, sa'il cukup hanya mana saja, yaitu menolak saja tanpa perlu ya menyampaikan dalil, menyampaikan argumen. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.